Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam tata ibadah keluarga di rumah pada tanggal 31 Maret 2021 dalam rangka Hari Doa GPIB. Pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Victor Hari Laksono. Doa adalah kekuatan hidup bagi kita yang membangun iman dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Di hari doa GPIB ini, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan bersyukur atas segala kasih-Nya atas hidup kita. Umat silakan berdiri. Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 4. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini kami dimampukan untuk membagikan sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah bisa membaca secara berbalasan. Nyanyian siarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jemaat, disilakan menyanyikan Kidung Jemaat 175 ayat 1 dan 2. Hilangkah kuasa-Mu
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami silakan bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang menyatakan demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi dan menyerahkan Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan tema doa bukan saja kata, tetapi kesediaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita mendengar kata doa, tentunya sudah tidak asing lagi bagi orang beriman, bagi orang Kristen. Mungkin juga bagi orang-orang di luar Kristen, berdoa atau mengucapkan doa juga sebagai hal yang biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara umum, secara universal, doa tidak terlepas dan tidak terpisahkan dari kehidupan beragama. Dan bagi orang beriman sendiri, bagi orang Kristen, dikatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan dari orang beriman. Relasi dengan Tuhan tidak saja di dalam diam,
tetapi juga dengan kata-kata yang tersusun rapi yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sebab itu, doa tidak saja penting sebagai alat komunikasi, tetapi sekaligus juga mengasah si pendoa, sehingga doa bukan semata-mata rutinitas yang tanpa makna. Berdoa bukan saja soal kata, tetapi sekaligus membutuhkan kesediaan untuk mendengar. Sebab ketika doa dipanjatkan, di sana hadir sebuah pengharapan. Harapan itulah yang ingin didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang saat ini, dalam kerumitan hidup ini, sebagai salah satu contoh dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita diperhadapkan adanya suatu penyakit yang dapat mematikan. Di sini banyak orang tentunya berdoa kepada Allah. Dari berbagai agama apapun, mereka berdoa, ingin agar pandemi COVID ini akan segera berlalu. Dengan banyaknya doa-doa yang dinaikkan di hadapan Allah, baik oleh orang Kristen maupun bukan orang Kristen, tentunya mempunyai pengharapan di masa depan bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang ada saat ini, banyak ilmuwan yang juga sedang mengusahakan ketersediaan vaksin, sehingga dengan adanya vaksin memungkinkan orang untuk kebal terhadap COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan contoh ini bahwa doa berlaku untuk masa yang akan datang dan juga untuk masa kini. Di sini yang perlu diwaspadai adalah sebuah doa dengan kata-kata yang dimiliki oleh seseorang mempunyai konsekuensi dari sisi pendoa. Artinya, permohonan yang disampaikan kepada Tuhan haruslah didasarkan pada relasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Sebab doa bukanlah sikap reaktif, dalam arti bahwa ketika kita berdoa, maka hal itu pun harus dijawab oleh Tuhan. Tetapi doa merupakan hal yang berkesinambungan terus-menerus sampai Tuhan mau mendengar dan mau menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika doa didasarkan pada makna yang demikian, maka kehadiran kata-kata doa semakin mempertajam keseluruhan dari isi doa-doa dan juga semuanya itu untuk memuji dan memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu pola berdoa yang menyerahkan keberadaan diri dalam kesatuan yang utuh dengannya bisa berpuncak pada diam. Dalam arti ketika kita sudah merenungkan tentang keberadaan kita, ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka diam adalah satu-satunya hal yang terbaik ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Artinya, jika seluruh kehidupan kita diwarnai dengan semangat doa, maka berkarya adalah bagian dari doa, sehingga doa dapat diurai dalam bentuk gerak-gerik kehidupan. Dengan demikian, hal utama doa adalah bukan untuk mengendalikan ketetapan Allah, dan bersamaan dengan itu pula, doa terurai dalam karya kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita pada petang hari ini, di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap, di sini Injil Matius mencatat suatu peristiwa di Taman Getsemani, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus membawa para murid-muridnya
juga termasuk di antaranya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang bersama-samanya untuk memisahkan diri dari murid-murid yang lainnya. Tuhan Yesus tahu saat di mana ia akan ditangkap, disiksa, dan mengalami kematian yang sudah dekat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika menghadapi hal semacam ini? Ia memilih untuk berdoa. Pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukanlah pergumulan yang mudah, melainkan pergumulan yang berat. Di dalam Injil Lukas 22 ayat 44, di sana dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tekanan yang hebat, pembuluh darah halus dalam kelenjar-kelenjar keringat dapat pecah. Itulah yang menyebabkan keringat yang bercampur darah. Adanya tekanan yang hebat ini membuat Tuhan Yesus merasa sedih dan mau mati rasanya ketika melihat penderitaan yang harus dialaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka mengingatkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga-jaga barang sejenak. Namun kita melihat bahwa dalam situasi demikian, justru ketiga murid ini tertidur dan tidak mampu berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti ini, Tuhan Yesus betul-betul bergumul dalam kesendiriannya. Dia hanya mencari Bapanya dalam saat-saat seperti ini. Sehubungan dengan doa Tuhan Yesus di Getsemani, ada beberapa pokok pikiran penting yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, doa merupakan sumber kekuatan menghadapi masa sulit. Kita tahu bahwa saat ini dunia mengajarkan konsep jika kita mempunyai masalah, lupakanlah masalah itu dengan berbagai cara. Mungkin ada yang memakai narkoba atau juga minuman keras. Dengan memakai narkoba dan minuman keras, mereka menganggap mampu melupakan masalah. Dan inilah cara penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan meminum minuman keras atau terlibat narkoba, lalu masalahnya akan selesai? Ternyata begitu dia sadar, masalahnya belum juga selesai. Masalah tetap ada. Narkoba dan minuman keras yang diminumnya hanyalah pelarian sementara dari kenyataan hidup. Pemecahan masalah semu yang tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya, itulah yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Banyak hal yang memberi kemudahan-kemudahan, banyak hal yang membuat manusia sering lupa ketika mereka menghadapi masalah yang tidak bisa terselesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat bacaan ini, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Ternyata masalah bukanlah untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan. Dan cara penyelesaiannya pun harus benar. Tuhan Yesus tidak menghindar dari kenyataan yang ada. Tuhan Yesus tidak menghindar dari kehendak Bapanya sendiri atas dirinya. Banyak orang yang berpikir bahwa doa adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya. Namun di sini Tuhan Yesus memberi teladan bahwa doa bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Kalau doa sesuatu yang sia-sia, sangat tidak mungkin Tuhan Yesus berdoa.
Kalau doa sesuatu yang sia-sia, tidak mungkin Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ketika Tuhan Yesus berada dalam pergumulan berat, Dia berdoa kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah dalam pergumulan apapun, di situ Allah hadir memberi kekuatan kepada kita. Oleh karenanya kita disebut sebagai anak-anak Allah yang mendapat perhatian ekstra daripadanya. Kemudian yang kedua, doa tidak memaksakan kehendak kepada Bapa. Sebagian orang berpikir bahwa Allah pasti mendengar doa yang kita naikkan kepadanya, persis seperti apa yang kita kehendaki. Asal kita beriman kepada Tuhan, maka Dia pasti memberikan apa yang kita inginkan. Benarkah demikian? Namun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Melalui Rasul Yohanes kita membaca, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat ini, maka tidaklah tepat jikalau orang mengatakan bahwa Allah selalu menjawab doa yang kita kehendaki. Alkitab hanya mengajarkan bahwa Allah mempedulikan dan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Ada nats lain yang mengatakan dari Filipi 4 ayat 6, janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam doa-doa kita menghendaki agar Allah segera menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Begitu juga dalam contoh di atas, di mana Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa," Tuhan Yesus berkata, "Bapa, yang ku kehendaki cawan ini harus lalu daripadaku." Tetapi Ia tidak berdoa demikian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi." Apa yang hendak diajarkan melalui doa Tuhan Yesus ini? Sesungguhnya Ia sedang mengajarkan bahwa doa kepada Bapa bukanlah doa yang memaksakan kehendak. Banyak orang terjebak dan berkata, kita harus menekan Allah dengan iman yang kita punya agar Dia mendengarkan doa-doa kita. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah memiliki kewajiban untuk menjawab dengan cara yang kita inginkan atau hanya karena banyak orang yang berdoa. Prinsip doa di Getsemane itu harus mendominasi doa-doa kita, bahwa kehendak Bapa selalu mengandung kasih dan hikmat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, daripada memaksa Allah karena mengira bahwa Dia wajib menjawab doa yang kita kehendaki, seharusnya kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya dengan senang hati menyerahkan semua keinginan kita kepadanya. Apapun yang Dia anugerahkan akan terbukti menjadi berkat yang terbaik di dalam hidup kita. Kemudian pokok yang ketiga adalah semangat doa tidak terpengaruh oleh keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ketika kita mengalami pergumulan, seperti halnya saat ini, mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam keadaan ekonomi, seringkali kita mengalami pergumulan, dan tidak jarang kita meminta saudara kita atau orang-orang lain, bahkan pendeta, turut mendoakan kita agar kita terlepas dari berbagai macam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dan di dalam pembacaan kita pada sore hari ini, ketika dalam kesendiriannya, dalam pergumulannya, siapakah yang mendukung Tuhan Yesus ketika dia berdoa? Kita melihat bahwa ketika Yohanes, Yakobus, dan Petrus disuruh berjaga-jaga, justru dia malah tertidur. Di sini menggambarkan bahwa kesendirian Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan adalah contoh bagi kita ketika kita juga mengalami pergumulan. Walaupun tidak ada orang yang mendukung dalam doa, bahkan tidak ada orang yang menyemangati ketika kita dalam pergumulan, melalui contoh ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh patah semangat dalam menjalani pergumulan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perjuangan doa kita selama ini? Mari kita renungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apakah kita selalu mencari Tuhan tatkala mengalami kesulitan besar menindih hidup ini? Kemudian yang kedua, apakah kita selalu berdoa dengan rendah hati dan tidak memaksakan kehendak kepada Bapa? Kemudian yang ketiga, apakah doa kita tidak terpengaruh dengan kondisi buruk yang kita alami dan berada di sekitar kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kembali kita diingatkan bahwa jalan yang terbaik dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi pergumulan adalah mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dalam kesendiriannya, walaupun dalam ketakutannya, dia tetap berserah kepada Bapanya untuk memperoleh pertolongan. Demikian juga hendaknya kita saat ini, melalui doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kiranya memberi inspirasi untuk kita tetap bertekun dalam doa, bukan sekedar dengan kata-kata dalam doa, tetapi juga bersedia mengimani kuasa Tuhan yang membawa rancangan yang baik atas hidup kita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau 2 hari lagi kita akan merayakan perjamuan kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita juga akan merayakan Paskah. Marilah kita mempersiapkan diri dengan segala doa-doa yang kita naikkan kepadanya, dengan segala ucapan-ucapan syukur yang kita panjatkan kepadanya, dengan pengharapan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita, Tuhanlah yang sanggup memimpin kita dan memulihkan kita dari pergumulan-pergumulan berat apapun. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu.
di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu, di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan Yesus melalui firman pada sore hari ini yang diberikan kepada kami. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menuntun dan memimpin kami, Tuhan yang memampukan kami agar kami dikuatkan ketika menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, juga menghadapi hal apapun yang ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu juga menguatkan akan keteguhan hati dalam menghadapi setiap percobaan, setiap tantangan, bahkan kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menguasai diri kami, menguasai hidup kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami berdoa untuk keberadaan keluarga kami masing-masing, jemaat Tuhan, Gereja Pelangi Kasih Lawang yang ada di sektor 1 sampai sektor 7. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Ketika kami menghadapi pergumulan, menghadapi beban yang berat, menghadapi persoalan kehidupan, baik dari ekonomi ataupun juga dari sakit penyakit, dari segala hal-hal buruk apapun ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa menopang dan menuntun kami. Kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memimpin kami, untuk kami bisa menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan dengan baik dan dengan benar. Ya Tuhan, ajar dan pimpin kami senantiasa untuk berdoa dengan baik dan dengan benar, agar kami tidak salah dalam mengucapkan kata-kata dalam doa-doa kami, tetapi melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk memperkatakan hal yang baik, hal yang benar ketika kami berdoa kepada Tuhan. Begitu juga ketika kami mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, biarlah kuasa Tuhan yang memberikan pemulihan, sehingga apapun yang kami alami, apapun yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu pada saat ini, Tuhan senantiasa hadir di dalamnya. Ya Tuhan, kami serahkan juga untuk para lansia, di mana pada saat ini mereka tidak bisa beribadah bersama-sama, dan beribadah di rumah merupakan salah satunya yang bisa dilakukan oleh para lansia. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu juga menuntun dan memimpin para lansia ini, agar mereka dikuatkan dalam imannya, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Segala kerinduan-kerinduan untuk bersekutu, biarlah Tuhan hadir di dalamnya, agar melalui perjumpaan, melalui ibadah secara daring, ataupun dalam ibadah di keluarga mereka masing-masing, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi para lansia. Kalaupun ada yang mengalami sakit penyakit ya Bapa, biarlah Engkau hadir, Engkau tolong dan Engkau pimpin, agar Engkau berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga
berdoa untuk tim medis yang sedang mengerjakan tugas mereka dalam menjalankan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah kekuatan kesehatan bagi tim medis ini Tuhan, baik perawat, dokter, pihak rumah sakit, ataupun lembaga-lembaga yang mengadakan vaksin ini. Tuhan berkati mereka, agar mereka beroleh kekuatan dan kesehatan daripada-Mu ya Bapa. Begitu juga dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat Tuhan dalam memberikan vaksin, agar mereka juga bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan jauhkan dari segala keterpaparan akan COVID-19 ini bagi para tim medis ini ya Bapak. Begitu juga bagi pemerintahan kami yang mengusahakan keberadaan vaksin ini, kiranya Tuhan berkati agar vaksin yang tersedia, vaksin yang ada bisa mencukupi kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap vaksin yang ada. Tuhan jauhkan dari segala pengaruh-pengaruh buruk apapun bagi kesehatan masyarakat, tetapi membawa dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat untuk lebih sehat lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan." Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Doa persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Inilah persembahan syukur yang kami bawa. Jika dibanding dengan keseluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tidak sebanding. Namun kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan ungkapan syukur kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat dan bagi sesama.
Amin. Umat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangunlah hidup kita dalam kesetiaan, menaikkan doa di hadapan Tuhan, karena kuasa doa itu besar bagi iman kita senantiasa. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260 bait yang ketiga. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Pertolongan dan kekuatan dari Allah Sang Pemilik kehidupan akan menyertai langkah kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya.